Mendung ya cuy. Mendung ya. Nggak kelihatan sih tepatnya. Gelap belum berarti hujan, deket belum tuh jadian. Ih sedap. Gua nggak relate sama gitu. Aduh, oh udah deket pasti jadian. Sedap. Yang udah deket nggak jadian tuh kayak hidupnya kayak nanggung banget. Tinggal Nanggung. dikit lagi. Kentang. Iya. Kena tanggung. Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Kentang. Maksudnya kayak deket. Deket terus Ternyata nggak jadi. nggak jadi. Pernah. Iya. Pernah ada beberapa lah. Terus najis banget itu kayak ih. Wih, elunya. Iya. Gak tau, gak suka aja. Gue gampang ilfil. Gampang ilfil gue. Lu ilfil biasanya kalau misalnya lu akan ilfil sama cewek kalau misalnya apa? Kayak misalnya nggak usah pas pacaran nih. Kalau pacaran kan pasti udah kayak Iya. ya udah harus terima gitu. Ya harus terima. Kalau misalnya masih PDKT atau first Lenje. Lenje itu kayak Lenje itu gimana ya? Gue jelasinnya ya, lebay gitu loh. Yang berlebih. Tingkahnya berlebihan gitu loh. Yang kayak, gitu. Norak lah pokoknya. bukannya lu suka yang manja manja. Kelingi beda. Ini lenje tuh kayak, ih, gue skip banget ngeliat. Kalau gue yang Yang aus gitu. apa granitanya satu. Bisa zaman kapan granita? Lu minum waktu itu. Iya. Siapa gue pesen ayam geprek. Iya itu minuman granita. Itu bonus. Bonus? Iya. Minum ayam geprek. Itu minuman gue waktu SMP tuh. Iya, Ini bener. granita sama Panther. Lu kecil minum Panther? Oh gila, gue Arinda sih. Sumpah lu Panther gila. Enak banget tuh cuy rasanya. Gue granita sih sama ya Arinda. Panther enak cuy. Oh, anjir. Ya gue minum Panther. Enak kan? Enak. Enak. Cuma kan nggak pas kecil juga. Gue kecepetan aja nyobainnya. kan di, Sekarang- tempat minuman biasanya yang di kotak oranye itu Iya, yang sosro kan, itu iya. kan biasanya ada granita, cooling box, aquagelas, cooler iya. box ya, cooler box. Abis itu ada Panther. Ya, tuh ngumpul tuh dia tuh, bikin paguyuban dari situ tuh. Oh dulu balik lagi gue pernah tuh waktu itu udah deket nggak jadi waktu gue kuliah. SD. Waduh, SD. Waktu gue kuliah. Oh iya, deket. Dia ambil orang gitu. Enggak. Kayak dia Tapi itu kan kuliah. Kalau kerja bener loh. enggak Kalau kerja deket sama teman sekantor gitu-gitu. enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Sama sekali. Gue juga nggak pernah sih. Gue dari pertama kerja kan udah punya pacar dari sebelum kerja. Oh iya bener. Jadi ketika masuk ke tempat kerja pun, ke tempat kerja lain pun ya nggak deket temen doang, bukan yang deket akhirnya mau ada perasaan gitu-gitu. Oh, bestie. Enggak bestie, ya maksudnya bestie karena satu. Kolega. Iya. Kolega. Udah opening dulu. Balik lagi sama kita di dialog amatir. Tadi Lagi bahas ini, pacaran. Sekantor. enggak sebelumnya juga. Oh ilfil. Gue kalau misalnya pas akan langsung ilfil kalau di first date ya. Kalau misalnya makannya ngecap. Gitu. Iya. Oh, gue gak masalah sih kalau itu. Gue kayak Udah skip lagi gitu. Attitude-nya Iya. kurang lagi gitu ya. Kurang banget sih lo. Terus? ya udah itu gue langsung kayak enggak deh. Enggak lah gitu. Kalau ngecap lo ya? Kalau lu Iya. ngecap. Kalau gue Kalau misalnya makannya banyak, gue seneng kalau cewek yang lihat makan Iya, gue banyak. senang juga kalau ngeliat cewek makan banyak. Iya. Kayak lo nggak inilah, Nggak apa namanya? Nggak jaim. nggak jaim gitu. Gue juga suka. Cuma gue kalau gue lenje sih gak bisa. Lu kalau ada yang tahu lenje boleh tulis dari bawah deh. Sumpah lu tulis di bawah deh. Pempek kan? Lenje. Oh iya ya. Kan ada kapal selam, ada lenje. Oh iya. Gue baru tahu. Nggak nyambung, lenjer anjir. Gue nggak tahu soalnya beneran. Gue tuh ada kapal selam. Terus gue tahu yang bulat-bulat. Apa? Pempek gue taunya. Dari dulu sampai sekarang bulat-bulat pempek yang dari ikan. Sapu-sapu. Iya tadi ngomongin temen apa pacaran sama teman kerja nggak pernah sih gue. Lu pernah? Nggak pernah. Tapi menurut lu Menurut gue sebenarnya nggak masalah. profesional nggak kayak gitu? Gue gimana ya? Nggak, kalau menurut gue hubungan tuh nggak bisa dijadiin patokan profesional apa enggak. Tapi oke, gini aja, profesionalisme menurut lu apa? Lebih ke profesionalisme gitu ya. Gimana ya gue jelasinnya susah juga ya. Lebih nggak tahu kayaknya bukan? Iya. Nggak, gue susah ngejelasinnya gimana. Ya bagaimana ya? Tidak mencampuri hubungan urusan pribadi ke urusan pekerjaan. Atau kantor. Iya, Ini kalau gue kayak gitu gampang. Gue juga kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya lu harus bisa ngebagi-bagi sih. Porsinya beda-beda kan gitu. Tapi apakah itu selalu pribadi ya, mau apapun itu ya? Apapun. Mau dia sama keluarga orang tua atau sama pacar? Iya, atau pokoknya apapun. Nyampur-nyampurin Ya, gitu. pokoknya kalau gue dulu diajarinnya, manajer gue dulu bilang, ketika lo udah masuk
kantor, udah masuk tempat kerja, itu lo jangan pernah ngebawa hal yang di luar ke dalam tempat pekerjaan. Lu ya bisa dibilang lu harus jadi orang yang berbeda. Orang yang berbeda lah Karena ibaratnya. maksudnya ya udah lu di sini terpuruk atau. Iya, itu urusan lo di luar ya gitu. Tapi lu pernah nggak Apa? di situasi seperti itu? Maksudnya lu Bawa. punya masalah di luar terus tiba-tiba ya walaupun Pernah. sedikit lah ke bawah. Pernah, pasti pernah ke bawah. Pernah lah Jadi beberapa lu kali. pernah merasakan jadi tidak profesional. Iya pernah. Cuma gue nggak yang berlarut-larut gitu loh. Nggak yang misalnya ada masalah di luar terus gue bawa ke sana jadi performanya jelek. Enggak sih kalau gue. Enggak, jarang gue kayak gitu. Tapi lu pernah ini nggak usah pacaran deh, tapi suka sama temen Temen kantor pernah. Iya. Pernah. Terus kenapa nggak diterusin? Nggak mau gue. Karena Gue nggak mau aja. Gue sama yang kan ibaratnya itu anggaplah kalau di sekolah sekelas kan. Anggapannya sekelas. Gue nggak pernah sama yang sekelas. iya. Nggak pernah. Gue paling menghindari. Nggak mau. Gue paling nggak mau. Kok lu bisa pikir panjang sih? Pikir Kalau gue panjang. kayak Gue paling nggak mau dari dulu. kalau gue kan tipe orang yang emang gue bisa deket sama cewek atau akhirnya pacaran tuh berawal dari yang emang di sekitar. Oh, gue nggak bisa. Dari dulu gue nggak pernah. Gue nggak pernah bisa. Gue justru mendingan stranger. Wah gue nggak bisa banget. Oh. Gue nggak bisa banget. Kalau gue mendingan stranger. Nggak akan pernah bisa. Soalnya gini, ini seru nih. Kita bahas percintaan nih ya. Gue jago nih, pakar cinta deh. Boleh, ayo. Ya kan bahas percintaan nih. Kebetulan kena nih. Kalau menurut gue, kenapa gue nggak mau? Karena gue butuh surprise setiap momennya. Kalau misalnya satu circle kan ya udah, lo tahu. Tapi ngobrolnya nggak nyambung coy. Nyambung apa enggak kan pilihan. Nah iya makanya Makanya pilihan orangnya. Mau nyambungin apa enggak gitu kan. Bukan, maksudnya orangnya. Iya kalau oke mungkin satu pekerjaan mungkin masih bisa nyambung. Tapi kalau enggak bener-bener completely different, Pasti ada yang nyambung. kayak kalau gue tuh menganggap ya, gue selalu yang at least di lingkungan gue, kayak misalnya gue sama yang sekarang itu kan emang teman SMA. Jadi maksudnya ketika ngobrol pertama kali, walaupun kita kerjaannya beda ya, beda banget. Dia dokter, gue ya maksudnya di bidang marketing lah, beda banget. Cuman ketika ngobrol masih nyambung karena pernah satu SMA, pernah satu lingkup. Jadi ketika ngobrol masih bisa nyambung situ. Tapi kalau misalnya gue nggak pernah sama sekali, udah kerjaan beda, nggak pernah satu lingkup, abis itu pasti akan kayak ketika PDKT atau ngobrol, kesannya kan maksa. Jadi kayak misalnya ngobrol kerjaan lu apa, kayak emang sengaja mau deketin atau dan gue tuh nggak suka, mesti ketika yang deketin gue maunya kayak natural aja, Natural kayak aja. mau ngobrol, bukan yang kesannya ketahuan lagi ngedeketin nih. Oh, iya. Gue juga kalau maksud gue gini, dalam itu pasti ada yang sama. Entah masalah hobi. Kalau gue ada poin-poinnya gitu. Kayak misalnya musiknya sama nggak? Misalnya musik. Iya, ketika lo nanya kan pasti akan kayak kesannya lo emang pingin tahu banget gitu loh kalau misalnya Iya. stranger. Emang. Jadi kayak Lo dengerin apa ya? Gue nggak masalah. Kalau gue kayak jadi kayak nggak halus gitu loh. ada cara lebih halus. Minta aja playlist Spotify ya. Pasti kelihatan tuh lagunya lagu apa. Itu kalau gue misalnya gitu. Lagunya apa? Misalnya Stranger gitu ya. Ini trik buat kalian nih. Lagunya apa? Kalau gue lagunya apa? Terus bisa hobinya apa? Misalnya hobinya beda nih. Lo hobinya misalnya misalnya hobinya satu fotografi, gue hobinya masak. Kenapa nggak digabungin? Gue yang masak, lo yang motretin. Nih syutingin. Iya, gitu maksud gue itu kan bisa gitu loh. Kalau gue makanya kalau gue gini, kenapa gue nggak suka? Bukan nggak suka ya, agak susah sama yang satu circle dulu, satu circle gitu. Gue agak susah karena gue nggak menemukan titik surprise ya kadang-kadang. Karena gue udah tahu lo gimana. Ya pun lo juga udah tahu gue kayak gimana. Terus apalagi yang perlu diceritain? Paling cuma paling ujung-ujung ke keluarga gitu. Nah, itu kan masih jauh banget. Beda sih, emang tiap orang beda-beda. Itu masih jauh banget. Jadi gue lebih kayak ya udah nih, lo nggak tahu gue nggak tahu lo nih. Bukan berarti nggak tahu banget, tapi pasti ada yang sama. Ada momen kayak, iya gue juga suka lo. Misalnya tiba-tiba lo nggak suka makan gitu, tapi kita suka olahraga bareng. Jadi kenapa nggak olahraga? Pasti ada ya momen yang samanya. Makanya gue sukanya kayak gitu. Nanti akan ada tuh ketemu surprise itu. Oh lo suka ini, gitu. Kenapa jadi kesana ya? Kalau dikenalin lo bisa. Gue tuh nggak bisa kalau misalnya dikenalin stranger emang sengaja buat dijodohin. Bisa. Oh, kalau disengaja buat dijodohin nggak bisa. Cuma kalau emang ngumpul, misalnya nih kita berempat nih, bertiga deh, misalnya. Gue malu janjian nih kemana, terus lo sama temen lo misalnya cewek gitu. Terus kita ngumpul gue bisa. Tapi kalau emang udah kayak, gue minta dijodohin nggak bisa gue. Emang gue niatnya harus nongkrong dulu. Nggak bisa niatnya kayak, gue mau deket. Terus minta kontaknya ceweknya? Gampang. Pasti ada momen yang mana Instastory.
Instastory tinggal follow aja kan. Dari follow tinggal udah tuh main di situ. Kadang-kadang tuh lebih nyaman minta IG lo apa? Iya, daripada minta WA. Minta nomor HP ya. Iya, karena emang lebih. Misalnya sosok Instastory. Karena gini, dari Instastory semua bisa jadi WA. Iya, gue juga. Gue juga sama yang sekarang itu. Dari Instastory gue react doang. sama. Nah, balik lagi deh ke ini tadi. Pacaran sama yang teman sekantor berarti nggak pernah? Nggak pernah gua. Hampir. Siapa? Lu? Enggak. Lu bilang hampir? Kok hampir? Enggak. Suka ya? Suka doang. Suka. Nggak pernah, karena gua nggak mau. Karena pasti nanti berantakan. Maksud gue kalau sekantor tuh udah teman aja gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya lu pacaran tuh, menurut lu dari sisi luar ya, atau lu ngeliat dia orang lain gitu, ada yang pacaran sekantor, menurut tuh itu profesional nggak bisa gue jadi patokan sih mas pacaran. Menurut gue pacaran ya urusan lo. Gue bukan lebih ke hubungan tapi ke tanggung jawab lo gimana gitu. Maksudnya tanggung jawab pekerjaan kan bukan cuma masalah job desk kan. Iya. Kadang-kadang jaga environment, jaga flow itu kan juga bagian, menurut gue ya, bagian dari tanggung jawab gitu. Intinya menurut gue iya sih, maksud gue nggak bisa langsung dikategorikan mereka tidak profesional. Nggak bisa. Karena maksudnya mesti dilihat juga kalau oke, pacaran tapi misalnya kerjaan masih bagus ya nggak masalah juga. Ya itu urusan dia, nggak apa-apa. Iya, asal bukan itu, asal tidak merusak flow kerjaan, tidak merusak mood, tidak merusak environment, tidak melalaikan pekerjaan lo. Itu menurut gue ya sah-sah aja sih. Tapi kalau menurut lo gimana? Nggak apa-apa gitu pacaran? Nggak apa-apa. Maksudnya ketika gue menjadi misalnya contoh ya jadi atasan, abis itu dia malah ganggu kerjaan, kayak misalnya lagi berantem apa tiba-tiba kerjaan jadi berantakan, ya gue tegur sih pasti. Itu baru nggak profesional. Nggak ada hubungannya sama pacaran, suami istri atau apapun itu. Iya, maksud gue itu tidak bisa disambung-sambungkan. Itu emang dasar. Dan masalah hati emang kenapa kalau misalnya pacaran masa kita alang-alangin? Iya makanya. Tapi ada pernah nggak di kantor lu dulu teman lo yang kayak gitu terus ngerusak mood apa gimana? Soalnya kalau gue pribadi pernah. Gue enggak sih. Gue pernah. Itu yang tidak profesional. Iya. Maksudnya ada yang profesional dan enggak. Ada yang lucu tuh, ada yang di tempat kerja ya mereka biasa aja, tapi di luar beda berantem. Oh, itu profesional? Profesional justru. Yang nggak profesional juga ada. Yang datang terus moodnya jelek gitu-gitu ada. Jadi intinya boleh-boleh aja ya? Intinya boleh-boleh aja, tapi dengan catatan. Ya, apa? Nomor 1. Oke. Es teh manis 2. Mie rebusnya 3. Sampai mana tadi? Catatan ya, dengan catatan harus profesional gitu. Tapi lu kan pernah di kantor yang besar, di perusahaan besar, ya kan? Itu kalau di tempat kerja lu dulu ada legalitas itu. Misalnya di kontraknya tidak boleh. Kayaknya nggak ada deh. Melakukan hubungan, Enggak, kayaknya nggak. Tidak boleh mempunyai hubungan dengan teman satu kantor. Kalau gua lupa lagi, itu udah 7 tahun 17 tahun yang lalu itu ya? 7 tahun yang lalu, nggak apa-apa, gua masih kelihatan muda. Wah. 17 tahun. 7 tahun yang lalu itu nggak ada. Nggak ada atau nggak lupa sih. Sorry, balik lagi, profesionalitas itu tidak ada hubungannya sama hubungan. Karena bisa aja kalau misalnya memang mau dia kayak tadi, dia satu kantor, pacaran, kerjaan masih bisa beres. Kalau ya emang dasarnya nggak profesional, dia punya pacaran beda pun ketika ada masalah, pasti emang nggak bisa bakal kebawa kelar. ke kantor. Ya, itu yang tidak profesional. Sebenarnya profesional adalah dari diri dia sendiri, cara ngebaginya seperti apa. Makanya itu jangan bawa urusan pribadi ke kantor. Di kantor mah kantor aja, pribadi mah pribadi aja gitu loh. Nah tadi legalitas, gue pernah dengar beberapa kantor memang tidak diperbolehkan. Pacaran mungkin masih oke, tapi kalau nikah kayaknya enggak deh. Tapi beda-beda, karena bokap sama nyokap gue pun juga sampai nikah, pacaran satu kantor, nikah satu kantor. Gitu. Iya, tapi beda-beda. Flat abis. Kayak gue bingung juga nggak responnya apa. Dimatiin. Oh, gue balas lu. Emang dendaman orangnya. Tapi emang beda-beda. Karena maksudnya kayaknya di pemerintahan nggak boleh deh. Kayaknya ya. Gua nggak tahu. Yang satu instansi kayaknya nggak boleh deh. Kalau beda instansi mungkin boleh. Mungkin. Gua nggak tahu. Makanya masukin lah boleh. Iya. Kalau misalnya kalian punya bukan punya teman, keluarga, bukan. apa? Info mengenai tersebut boleh atau enggak di tempat kalian atau tempat orang tua boleh atau enggak. Kalau dari pemerintahan. Itu di info. Oke, berarti itu bisa disimpulkan bahwa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke orang masing-masing. Nah ini ada fun fact-nya nih.
Fun fact, gue bacain ya, berawal dari gugatan karyawan PT PLN di akhir tahun 2017, 8 karyawan dari tempat tersebut melakukan gugatan kepada MK dan dilakukan pengujian atas UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Dan akhirnya tanggal 14 Desember 2017, hasilnya adalah gugatan mereka diterima dan MK memutuskan bahwa Sesungguhnya manusia takkan bisa. menikmati surga. Emang iya? Ih parah banget lu. Bisa tahu? Kan udah lanjutannya. Nggak mau. Gue belum lanjut. Nggak mau. Biar dipotong di TikTok masuk FYP. Habis itu komen. Sesungguhnya manusia tak akan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Oh bener, tanpa ikhlas di hatinya. Betul nggak sih? Kayaknya betul ya. Kayaknya. Oke, memutuskan bahwa perusahaan sudah tidak boleh lagi melarang karyawannya menjalin hubungan ataupun pernikahan di dalam kantor. Jadi berarti sekarang bisa dibilang Intinya udah boleh dibolehin. sekarang. Banget, ini udah diupdate lagi belum? Ini yang terakhir sih. Ini terakhir? Oh ya udah. Tapi dia harus bisa divisi gitu loh. Dari Oh, beda divisi, satu marketing, satu finance, kayak gitu-gitu. Jadi intinya boleh berarti sekarang. Ya, ngerti juga sih gua kenapa harus beda divisi supaya nggak ada cekcok aja. Namanya pacaran kan ya? Pacaran. Pacaran. Namanya membangun hubungan itu pasti ada berantemnya. Pasti. Pasti. Itu kan kalau berantem terus dibawa kantoran jadi nggak profesional gitu Betul. loh. Tahu nggak lo tapi ciri-ciri orang profesional? Enggak, gue nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Searching aja ntar. Itu tulisannya mau tahu nggak? Bukan tahu nggak? Iya kan belum kelar. Tuh kan jadi lupa. Tahu nggak lo tapi ciri-ciri orang profesional? Enggak. Mau tahu nggak? Enggak. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Ayo, kasih ini ilmu-ilmu semuanya nih. Ilmu. Walaupun yang nonton masih belasan. Ada yang ratusan, satu. Sisanya 50-an. Nomor 1 nih. Itu Ini ciri-ciri apa? ciri-ciri fisik. Maksudnya? Fisik penampilan dulu. Ini maksudnya ciri-ciri. Ciri-ciri orang profesional. Oh. Orang yang profesional tuh seperti apa gitu. Dari mulai fisik dan segalanya lah gitu. Nomor 1 apa ya? Sampai ketemu di video selanjutnya. Nomor 1 tuh udah pasti rapih, entah dari pakaian, rambut, sepatu, itu udah pasti itu. Kayak misalnya nih ada perusahaan yang lu pokoknya harus pakai kemeja. Tapi menurut gue ya, poin yang ini tidak ada hubungannya sama bersikap profesional. Karena maksudnya setahu gue profesional, yang konteksnya profesional ada beberapa arti menurut gue. Konteks yang ini adalah attitude. Ya, Tapi kalau dengan berpenampilan rapi, kayaknya itu lebih ke kewajiban. bukan, itu lebih ke tipe pekerjaan. Kayak misalnya, gua kerja sendiri dibilang entrepreneur, orang yang kerja kantoran dibilang profesional. Oh iya benar. Jadi menurut gua untuk yang berpenampilan rapi, kayaknya lebih ke jenis pekerjaan, Iya berarti. bukan lebih ke attitude menurut gua. Iya benar. Karena maksudnya nggak ada hubungannya. Lu kalau misalnya emang nggak profesional, lu pacaran di luar abis itu bawa bawa masalah Iya, ke sama kantor, aja sih. lu mau pakai baju, mau pakai baju compang-camping kayak apa? Tolong risetnya ya. kurang aja. Saya baca aja. ini gua. Ya, tapi kan amati. Dialog amati. Tapi benar, gue setuju juga. Penampilan bukan segalanya. Don't judge Iya. book by its cover. Betul. Tapi dari harganya. Itu udah pokoknya nomor 1 itu. Nomor 2 itu percaya diri, terus sopan, sama bertutur kata yang baik lah. Bukan cuma sama yang sama, tapi sama yang ke bawahan juga, sama ke atasan juga, sama lingkungan sekitar juga. Tuh. Jadi sama ini dik. Jadi kelihatan lebih intelek lah. Jadi kelihatan pinternya, profesionalnya gitu. Dijaga lah pokoknya tuh mulut ya. Jangan buat makan aja gitu, jangan buat makan sama buat ngatain orang gitu loh. Iya Papa Arya. Tolonglah ya, Papa dan A. Tapi gue nambahin mungkin ada juga mungkin yang gue tahu adalah jadi dia tuh ngelakuin apa yang udah dia katakan. Kayak misalnya lu punya tugas atau punya ide di kantor, oke, menurut gue kita bisa nih ngelakuin ini, nanti gue akan bantu gini. Ya lu harus kerjain. Iya, ya bisa. Jadi talk less do more lah intinya.
Lu jangan pacaran di kantor, misalnya gitu. Ya, lu pacarannya karena ganggu. di luar kantor. Iya, lu nggak boleh bawa masalah pribadi ke kantor. Ya, lu harus bener-bener kayak gitu. Bukan cuma itu doang, terus maksudnya gini, setiap orang pasti bikin kelas kesalahan di kantor. Maksudnya kalau lo nggak salah, lo nggak akan berkembang, lo stuck aja. Iya, betul. Ya udah gitu aja. Lo, maksud gue lo ada momen di mana lo salah gitu, atau lo dikritik lah. Itu pasti ada momen lo berkembang. Tapi kalau emang lo salah, tanggung jawab. Iya. Itu bentuk profesionalitas paling tinggi menurut gue. Betul. Apalagi kalau lo ngaku salah. Lo dikritik, oh ya gue salah, gue minta maaf, gue akan perbaiki. Tapi baik lagi kayak yang tadi lo bilang, dilakuin yang diomongin. Itu. Satu lagi mungkin ya, maksudnya lu harus punya berperilaku, ada moral lah sama etika. Iya sih itu harus. Karena maksudnya kayak walaupun nggak ada tertulis nih, kayak misalnya harus sopan, harus manggil yang lebih tua, harus pakai mask, nggak perlu kan, kayak itu maksudnya ya intinya lu tahu etika lah. Jadi berperilaku yang ada moral dan etis ya. Moral M-nya itu penting banget soalnya. Kalau nggak ada itu bahaya. Oke. Kalau Itu nggak ada ada. M-nya jadi, Hah? jadi Duh, gua nggak bisa ngeja lagi. nggak ada. Apa sih emang? Gak tau, gue lupa. Gue main aman aja. Ya, tapi menurut lo kenapa kita harus bersikap profesional? Kalau menurut gua pribadi, satu itu naikin harga lo, maksudnya value lo. Terus kedua itu bisa naikin Tinggi badan? enggak, berat badan. Nggak bisa. Pada nggak mau jadi profesional ya? Enggak, iya bener. Nggak, lebih ke misalnya kita profesional, kita menghormati orang kan. Ya kan? Maksudnya itu salah satu bentuk etika yang tadi kita bilang. Kalau kita menghormati orang, kita pasti dihormati balik. Belum tentu. Kalau Tergantung orangnya. Nggak, maksudnya seenggaknya gitu loh. Kalau gue lebih kayak kalau kita beretika, berperilaku baik yang nggak ada ruginya. Oh iya benar. Pada akhirnya kita dijahatin ya nggak masalah. Iya benar. Cuma ini menurut gua. Oke. Tapi kayak gue nambahin mungkin itu juga bisa meminimalisir konflik sih. Iyalah. Maksudnya ketika lu nggak profesional, yang tadi masalah pribadi lu bawa ke kantor, jadi berantakan, jadi ada konflik internal. Maksudnya kok ini bisa kayak gini nih, kenapa nih bisa kayak gini-gini, akhirnya salah-salahan. Jadi ada kayak internal issues gitu-gitu loh. Jadi trust issues gitu kan. Iya, itu menurut gue sih, maksudnya bisa akhirnya menimbulkan konflik yang akhirnya banyak orang terlibat Iya. jeleknya. Iya, terus karena satu orang. ya image lu juga jelek gitu. Iya. Nah, terus yang terakhir tuh kalau menurut gua, Masih ada 2 bukan? enggak, satu lagi. Tiga. Kata lu ada 4. Hilang satunya udah dihapus kayaknya. Oh enggak ya. Empat sama kesimpulan berarti. Oh, oke. Analisis datanya nggak ada. Udah kesimpulan aja. Analisis data apa? Analisis data bab 4 mas. Oh alah, ya Allah nggak nyambung gua. Padahal yang lulus gua. Ini kuanti apa kuali sih? Anjir. Yang lulus gua yang ngerti lu. Iya kebetulan gua nggak joki. Enggak, gua enak aja. Lu ngomong gitu seakan lu joki lu. Nggak ada yang bilang kan? Kok lu merasa? Seakan. Tuh kan lu. Lu fitnah gua. Enggak, lu joki nggak? Enggak. Ya udah. Ya udah, tapi lu memfitnah gue. Enggak dong. Nah, 3 nih, karena tadi kan udah dipandang bagus nih, misalnya nih kita profesional, image-nya bagus, bla 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 gitu. Ini bisa ada kemungkinan dipromosiin deh kayaknya. Bisa, ya, masukin dari sini ya. Bentar, gue belum itu ke sana. Gue mau bahas value-nya bagus nih, ya kan? Baru nih kalau value lu bagus, baru naik nih, ya kan? Itu juga kalau nggak ada karyawan baru. Kalau ada karyawan baru lebih murah diambil tuh biasanya. Ya gitu, karena ada kemungkinan besar lo dipromosikan lah. Iya, karena attitude lu bagus. Attitude lo bagus, kerjaan value lo bagus, kerjaan lo bagus, lo nggak punya masalah, image lo bagus, segala macam tuh bisa jadi salah satu faktor untuk lo direkomendasikan. Tergantung kantornya. Tergantung kantornya. Ada yang politiknya tinggi. Ada. Oh mau dibahas nih? Oke, ayo. Ada yang pakai tipe orang katak. Orang katak tuh apa? Itu tadi. Oh yang itu iya ada. Dia menusuk ke depan kayak gaya katak. Ya, Menusuk ke depan, ngejilat atasan tuh. Menyingkirkan sebelah kiri kanan, Iya. menendang bawahan. Iya. Itu ada. Iya, jadi kayak menghalalkan segala cara. Ada yang pakai orang dalam. Oh iya.
Dan menurut gue normal. Enggak sih. Buat beberapa orang. Menurut gue itu malah itu yang ngancurin Indonesia sih. Oh ya, sejujurnya iya. Kualitasnya kan jadi kayak bukan berdasarkan kualitas lagi. Iya, berdasarkan ini ya, silsilah keluarga ya. Iya. Udah lah, sebulan. Gue ngeri, bercanda di jurang, mending ada yang mau nyelamatin. Ada. Malah dijorokin lagi. Iya, jolokin, jatuh lu. Kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan gue nanya deh. Ya. Jadi menurut Gue aja yang nanya. Gue aja yang nanya. Jadi boleh nggak pacaran atau nikah di sesama kantor? Gimana boleh gak? Ayo. Menurut kalian boleh apa nggak betul semua? Tapi menurut lu boleh apa nggak? Boleh. Gue juga boleh. Oke, sekian ya. Karena balik lagi, kayak omongan gue di awal, lu lihat aja omongan gue di awal apa. Iya, lu ulang lagi dari awal. Itu jawabannya. Karena ya itu tergantung orang. Ya, masa hubungan tuh Nggak ada hubungannya. nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya gimana sih? Iya. Pokoknya hubungan tuh nggak bisa dijadiin alasan untuk jadi patokan seseorang Profesional atau tidak. profesional atau tidak. Benar. Oke, sebelum kita sudahi disclaimer. Oh ya, disclaimer dulu. Kayaknya disclaimer kalau apa yang semua kita opini yang kita sampaikan semua yaitu cuma opini pribadi. Apa sih? Hanya opini. Gue ngomong belaka. apa sih? Semua hal yang tadi kita sampaikan itu cuma opini kita aja. Jadi opini dari seorang amatir. Ya. That's why namanya dialog amatir. Ya. Itu jadi emang kalau ada kesalahan kata atau perbuatan tolong dimaafkan. Kami sekeluarga. Minal aidin wal faizin. Nah, jangan dibercandain. Jangan dibercandain. kita minta maaf. Iya bener. Itu pokoknya ini cuma opini kita pribadi. Jadi kalau misalnya kita ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Tidak ada unsur kesengajaan karena kita memang pure nggak tahu dan Biar nggak tahu dan Ini- kita seorang amatir dan kita banyak bercandanya. iya kita benar-benar baru baca ini secara spontan. Oke deh kalau gitu, segitu aja dari kita. Pantun. Pantun. Lu apa gue? Lu lempar galah sama si Jaja. Udahlah gitu aja. Cakep. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Udahlah.